Pendeta Hasibuan, Ibu Elmina, Haleluya. Segala puji,
segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa, dalam sepanjang tahun ini Engkau pelihara, Engkau jaga kami. Engkau tutup bungkus kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di bumi. Sehingga malam hari ini, dalam malam Natal GBI Kedua Selatan, kami boleh berkumpul semua umat-Mu untuk mengucap syukur, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lampau. Engkau telah datang ya Tuhan Yesus ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia, supaya kami manusia berdosa ditebus. Sehingga hari ini Engkau Immanuel bersama dengan kami dalam setiap waktu, dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan, kiranya sukacita Natal boleh menjadi bagian kami. Dan hari ini dalam perayaan Natal kami penuh sukacita. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pelayanan yang kudus pada saat ini, Tuhan urapi dari semua tim musik, tim present worship, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada saat malam ini. Urapi dan spesialkan mereka untuk Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis, kami tolak letakkan dalam nama Yesus. Hanya keluar dari ruangan ini, bahkan dari hati kami juga. Dan segala puji, segala hormat kami persembahkan pada Tuhan. Ibadah ini kami buka dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang masa. Haleluya. Semua kita yang mau diberkati Tuhan bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, ada sukacita, amin. Seberapa dari Bapak Ibu Saudara yang bersukacita, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sebelum duduk, saya rindu Bapak Ibu Saudara berikan senyuman yang terindah. Boleh maskernya dibuka sebentar. Berikan senyuman yang terindah untuk orang-orang yang berada di belakang, depan, samping, kiri, kanan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab kita mau memuji Allah kita yang hidup, amin. Sebab kita mau bersuka atas kelahiran Yesus Kristus bagi kehidupan kita, amin. Gloria, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya.
Glory,
Tuhan, kesangka pujian kita surga bergema. Hadirat yang mulia.
ayat yang 23. Iza Sodania nono alawe sanabina ba madono ono metua balabe koi nono amro Emmanuel teli awada lowangi diluhanaya na ali niha. Hadis 1 ayat 23 bahasa Simalungun. Kemborma Muratan Rama Masadana Murus Ajaha Tuduhan Anak Ajaha Bahenami Magorani Immanuel artini Masawata dan Naimuta. Hadis 1 ayat 23 bahasa Papua. Sok bang nitakile gemah kominggok limraba isrek tun monggo nipani gomren api tuhatuna mijen minyeng Immanuel leoni yan Ibrani di Ibrahim di Paala gua kabi ini. Hadis 1 ayat 23 bahasa Jawa. Lah sangkanya bakal melindungi serta menerbar putra kakum. Tamas mana bakal sinebut Emmanuel tegese Gusti Allah menyebut lawan kita. Hadis 1 ayat 23 bahasa Ambon. Nanti ada nona satu yang belum tahu laki-laki mau hamil, dia mau kasih lahir anak laki-laki satu, orang-orang mau pegang anak itu Immanuel dari kata Ibrani yang berarti Tuhan Allah ada sama-sama di Torah. Matius 1 ayat 23 bahasa Manado. Terukira jo baik-baik nanti ada satu nona yang masih perawan mau hamil. Dia mau lahir satu anak laki-laki. Kalau orang-orang mau panggil Pak tu anak itu Immanuel. Arti Tuhan Allah ada sama-sama dengan seorang. Matius 1 ayat 23 bahasa Mentawai. Musuh sureke te sarasyokta tu tua kenangan matat sarat toga simanteu kaunangan oninia Immanuel iate nggagan Ibrani katu polobatnia iate aitaka manua katala gata. Yohanes 3 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan dalam bahasa Ambon. Tagai Allah paling sayang manusia di duanya ni sampai antua atus antua pung anak satu. Areng-areng ini datangkan duanya partabus manusia pung dosa-dosa. Antua utus antua pung anak dia sing mati tarus hidup tarus deng antua. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish, but have eternal life. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa kita. Karena kacida maka kasihna Allah ke alam dunia, nabi ka amasitoun putra tunggalna supaya sakur anu percaya keampuna ulah binasa tapi memang hidup langgeng. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Dayak. Amai Allah Ta'ala rindu om nuk taai eyem anak tamui saasi baik asi adi sabadu mangyap tak dapat kedik turun. Yohanes 3:16 dalam bahasa Mentawai. Kisah bulat kopet-kapet begania tangkawang menua katai kapolak pas akenangan begania sisa sara boleh tai lambo sia sanganibe simat pone bagaka kebunia tapoi rakyat akere puri manua niat si punelek sambasa tadatai. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Manado. Soalnya Tuhan Allah sayang sekali ini di dunia
sampai dia serahkan ke dia anak satunya, supaya setiap orang yang percaya pada dia dan tak mau binasa, malah mau dapat hidup kekal. Bahasa Jawa yang ketiga adalah awitane Gusti Allah anggone pengasihi marang jagat, aku nganti marasake kang putra antang anting, supaya saben wong kang percaya marang pakarane aja ganti namung kerusakan, nanging dewane urip langgeng. Bakat Mangun Aito nondo holon ni uhur ni naibata bali mion. Kala do anak ni nasa sadai iberehon. Ase ulang mago ganuk na persaya bali. Tapi ase hago Tuhan nasadok kami dekani bali. Yohanes 3 ayat 16 bahasa Papua. Memang tai yang tango na buoi opo oepang niayo ay kania ni opo rentena asa unang paidang ubayana percaya ni aina tayo dinas karangaman selamat ahad kaura oh. Yohanes 3 ayat 10. Ayat zamanando kolong ni dewata kolong ni rohani dewata di portikion mula do anak na kakala di liot asa unang mau dari nakos dari di lana asa hamulun na kalelen na di lana. Amin. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi? Haleluya. Ya, seperti itulah jemaat Gereja Selatan berbagai suku dan bangsa tidak membuat kami terpisah antara bahasa dan suku. Kami membuat kita semua terjalin satu kasih karena kita berada dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita memberi yang terbaik, kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami semua mengucap syukur Tuhan pada saat malam hari ini buat setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama dalam tempat ini Tuhan, untuk kami boleh menyambut hari kelahiran Tuhan. Berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan, yang kita kami memberikan persembahan kami dalam rancangan yang bersama kami Tuhan. Melimpah berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
semuanya. Diberkati setiap persembahan kita. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita akan isi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita bangkitkan diri saya kasih Tuhan.
Pendeta Samuel Alexander Domingus Lawalata. Saya orang Ambon dan istri saya di belakang sama anak-anak baru tahu. Jadi kalau mungkin ada dari marga Marbun dan sebagainya, saya mau katakan ya itulah ya tidak terlalu banyak saya mengerti terkait hal tersebut, tapi setidaknya di dalam setiap perkumpulan keluarga Huta Huruf, khususnya dari yang Sipai tua, saya sekarang adalah pendetanya gitu. Jadi saya dipercayakan sudah cukup lama, dan sebelumnya saya melayani di Yayasan Tulos. Kalau saudara kenal Dr. Yani Tasoir, saya mau katakan saya bersama beliau dari sebelum kejadian dibakar sampai dibakar, sampai akhirnya beliau mendirikan partai. Saya pun ikut juga sama beliau sampai akhirnya jadi asisten anggota DPR. Saya ikut beliau dan akhirnya sekarang saya ada di tempat lain. Ya. Sekarang saya mengajar di STTIK. Itu sedikit tentang saya, ya. Dan terima kasih buat Bapak Gembala untuk kepercayaannya boleh melayani pada malam hari ini. Mari kita lihat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan sebagaimana di dalam tema kita pada malam hari ini. Immanuel terdapat dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Boleh ditampilkan? Kita baca bersama-sama. Ya, betul. Ya, mari 1, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Selanjutnya, kalau kita melihat bahwa apa yang ditulis oleh Matius ini, dia mengutip apa yang telah dinubuatkan terlebih dahulu di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kita melihat bahwa kalau Yesaya mulai pelayanan di tahun 740 sebelum Masehi, maka ada waktu yang cukup panjang antara apa yang dikatakan oleh Yesaya ini dan yang terjadi dalam masa Matius. Ada kurang lebih 700 waktu yang cukup lama. Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala ketika kita mau menantikan janji Tuhan itu, waktunya tidak sesuai dengan waktu kita. Ya. Dan ini problematika yang kita hadapi pada saat ini. Saudara, waktu ayah saya pun, ya, karena orang Indonesia Timur kan, kami kan pasti punya marga. Pasti kerinduan terbesar daripada seorang ayah saya adalah punya anak laki-laki. Ya. Dan saudara tahukah, untuk mendapatkan seorang anak laki-laki itu, di depan saya ini, di atas saya ini, ada 7 anak perempuan. Mudah? Tidak mudah, saudara. Ya, bukan 3, bukan 5, ada 7 anak perempuan. Saya bayangkan kalau seandainya ayah saya menyerah, tidak lahirlah Samuel Lawalata di tempat keluarga tersebut. Tapi dia terus persisten, dia terus percaya, dan dia terus berharap. Tapi sekarang janganlah seperti itulah, saudara. Ya, kami ada 8, kalau saudara punya 8 saat ini, saya mau katakan imanmu besar. Ya, karena bagi saya 2 sudah cukup lah untuk zaman sekarang. Ya, tapi dia 8, saudara. Sebenarnya 9, tapi adik saya yang terakhir dia tidak bisa cukup lama dia hidup. Belum sampai 1 bulan dia sudah selesai. Ya, ada waktu yang panjang di dalam kita menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ada tantangan untuk tetap setia walaupun situasinya mungkin tidak mendukung. Terus terang, sebagai hamba Tuhan yang saya bisa katakan Simatupang, ya kan? Iya, karena siang malam tunggu panggilan kan? Karena saya bukan gembala sidang, saya hanya seorang dosen, ya. Dan dari gereja saya di daerah 3 Raksasana, jadwal saya dikasih sebulan sekali. Ya kadang-kadang ada lewat dan sebagainya. Jadi hari waktunya yang
Simatupang. Dan di dalam situasi COVID saat ini, di mana banyak mimbar ini tertutup, maka yang paling mengalami problematika adalah hamba Tuhan Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Panggilan gak datang, ya berdoalah saudara. Tapi saya mengatakan kalau saya bisa berdiri sampai dengan hari ini, ya itu semua karena apa? Immanuel, saudara. Saya tidak punya pekerjaan yang lain, dan terus terang saya tidak tahu kenapa dengan sekolah kami, mungkin agak sedikit masalah, saya kurang tahu. Tapi yang pasti dalam semester ini saya punya, ya apalah, orang bilang modal atau apapun namanya itu doang. Itu setahu saya belum dapat pekerjaan. Dan bagaimana kita harus mengajar dan tetap mengajar dan tetap mengajar sementara menunggu panggilan tersebut. Kirim nomor rekeningmu. Tapi kalau belum juga ada panggilan, ya mengucap syukurlah dalam sejarah adat, ya, karena percaya bahwa ada Immanuel itu. Kalau tidak ada Immanuel, ya maka selamatlah saudara. Ya. Kalau kita bicara tentang Immanuel, coba sekali saya lihat, maka ada sebuah statement, ada sebuah pernyataan yang saya rindu kita baca bersama-sama. Mari kita baca 1, 3. Jangan pernah mempertanyakan penyertaan Tuhan atas hidupmu. Itu Mazmur 1 ayat 4. Tetapi evaluasilah sejauh mana kita menyikapi keberadaannya dalam hidup kita. Jadi jangan pertanyakan apakah benar Tuhan menyertai saya saat ini. Dan seringkali ketika kita tengah diperhadapi oleh berbagai masalah dalam kehidupan kita, mulai timbul pertanyaan yang demikian. Kemarin saya berdoa, kami diminta berdoa buat seorang ibu yang sedang terbaring dalam 7 bulan saja. Itu penyakit, sebenarnya kanker, saya katakan demikian. Itu getah beningnya itu sudah hampir menyerut ke sepanjang tubuhnya. Ada yang sudah pecah dan ada yang belum di kepala dan sebagainya sudah. Hanya 7 bulan. Dan di tengah-tengah itu dia bilang, Tuhan, dari kehidupan saya sepanjang 66 tahun ini, ada 33 tahun saya berikan untuk mendampingi orang yang sakit. Tapi kira-kira apakah nasib saya demikian? Ya. Jadi ketika kita sedang menghadapi banyak masalah dan sebagainya, mulai timbul pikiran-pikiran yang mencoba mempertanyakan apakah benar ada Immanuel itu. Saudara, kita mesti belajar daripada Ayub. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia mengalami masalah yang luar biasa, apa yang dia katakan? Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ketika dia mengucapkan hal demikian, tidak ada kesempatan bagi pikiran-pikiran negatif untuk timbul di dalam dirinya yang mulai mempertanyakan, benarkah Tuhan menyertai dia? Ya, ini sebuah cara yang sangat paling baik sekali saya mengatakan. Ketika kita sedang diperhadapkan oleh hal-hal yang kita tidak mengerti, kenapa begini Tuhan? Saya kan sudah melayani sebagai pemain musik, saya kan sudah aktif sebagai pendoa siapa, saya kan dan saya kan. Tapi Tuhan, kenapa hidupku demikian? Ketika saudara mengizinkan pikiran ini mulai muncul, itu sebuah virus yang kalau tidak saudara hadapi dengan cepat, virus ini akan berkembang dan terus merambat dalam kehidupan. Sehingga Ayub punya model, Ayub punya pola itu adalah sesuatu yang mesti kita belajar untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang diperhadapkan oleh hal-hal yang tidak baik, jangan pernah biarkan pikiran negatif itu mulai muncul. Karena ketika virus itu masuk, dia akan berkembang sedemikian rupa. Akhirnya saudara bilang, sudahlah Tuhan, saya nggak mau melayani lagi Tuhan. Saya cukuplah Tuhan sampai di sini. Kenapa? Karena saya berikan pikiran-pikiran yang negatif itu
masuk dalam kehidupan. Dikatakan jangan pernah mempertanyakan penyertaan Tuhan atas hidupmu, karena yang berjanji itu adalah Tuhan sendiri, bahwa Dia akan menyertai saudara dan saya. Amin. Dan siapakah Dia? Dia adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah yang membentuk saudara dan saya di dalam rahim ibu saudara dan saya. Dan Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang dikatakannya. Sehingga saya mau katakan, jangan pernah mempertanyakan akan penyertaannya dalam hidupmu. Karena kalau saudara baca Mazmur 91 ayat 4, dikatakan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pernahkah saudara melihat pagar? Karena hujan dia bilang, karena hujan saya pindah dulu. Tidak, saudara. Pagar didirikan di situ, baik hujan ataupun malam, pagar akan tetap berdiri. Mau dingin, mau panas dan sebagainya, pagar tetap berdiri kokoh. Demikianlah kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, jadi jangan pernah memberikan kesempatan sekecil apapun untuk mulai mempertanyakan. Memang tidak mudah saya mengatakan demikian. Bagi mereka yang sedang menantikan kapan saya bisa married Tuhan. Aduh Tuhan. Itu ketika pertemuan keluarga akan ditanya, kapan menikah? Itu juga mereka yang sudah menikah, belum punya anak. Setiap kali ada pertemuan tanya, kapan punya anaknya? Saudara, itu tidak mudah. Tetapi di dalam situasi yang demikian pun, saya mau katakan, jangan pernah mempertanyakan, meragukan akan kasih setia Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Karena Dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Kalau kita perhatikan, boleh lanjutkan? Kita lihat akan penyertaan Tuhan bagi, boleh buka satu lagi? Satu lagi? Ya. Kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, maka kita lihat penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara, hanya Dia yang bisa melembutkan hati yang keras. Firaun yang begitu kokoh, begitu kekeh untuk tidak membiarkan mereka pergi, tetapi akhirnya Firaun melepaskan mereka. Tidak sedikit daripada ibu-ibu di sini saya mau katakan, mungkin juga punya masalah yang sama. Suaminya keras dan keras dan keras sekali. Sehingga tidak sedikit yang mulai menyanyikan lagu itu, pulangkan saja aku pada opungku atau enggak? Opungnya sudah enggak ada inangnya. Saudara bayangkan, kalau Firaun saja dia bisa lembutkan hatinya, apalagi suamimu, apalagi istrimu, apalagi anak-anakmu, dan yang paling penting juga mertuamu. Khususnya bagi mereka yang masih tinggal di mertua indah, saya mau katakan biasanya masalah terbesar itu adalah dengan mertua. Ya. Tapi saran saya, kalau Anda sudah menikah, ya beranilah melangkah dengan iman untuk keluar dari rumah bapakmu atau rumah ibumu atau rumah mertuamu. Biarpun kontrak, lakukan hal tersebut. Kita lihat dalam hal membelah lautan pun demikian, bahwa Dia bisa menyertai mereka. Ketika tidak ada jalan keluar lagi, di belakang ada pasukan Mesir, di depan ada lautan yang besar sekali. Hanya Dia yang bisa melakukan hal tersebut. Bicara tentang makanan, bicara tentang kebutuhan yang lain, Dia sediakan mana buat mereka setiap harinya. Dan itu menunjukkan apa? Penyertaannya yang luar biasa. Demikian juga kalau kita belajar tentang penyertaan Tuhan murid-muridnya. Kehadiran Tuhan dalam di tengah-tengah mereka tidak membuat masalah juga tidak ada. Ya, sekali waktu mereka sedang naik perahu dalam ombak besar dan sebagainya, ada masalah.
Yesusnya tertidur, mereka punya masalah. Tetapi lihat, karena penyertaan Tuhan, semua itu bisa diredakan. Ketika mereka harus bayar pajak, Tuhan bilang, Petrus pergi sana, ikan yang pertama kau tangkap, buka mulutnya, di situ ada dia punya dananya, dan semua itu tersedia. Itu sekali lagi bicara tentang penyertaannya yang luar biasa dalam kehidupan murid-muridnya. Demikian juga penyertaan Tuhan pasca kenaikannya ke surga. Dia tahu bahwa kita adalah orang yang penakut. Dia tahu bahwa kita tidak bisa ditinggalkan sendirian, sehingga dia memberikan janji yang luar biasa kepada kita. Coba kita lihat lagi ayatnya. Bilang apa? Dia bilang dalam Yohanes 14 ayat 6-7, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi dikatakan kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan apa? Dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Ketika Dia naik ke surga, Dia bilang, aku akan minta kepada Bapa. Kalau Yesus yang minta, kira-kira Bapa memberikan atau tidak? Pasti Dia berikan, saudara. Dan penolong yang lain itu tidak jauh, saudara. Dia katakan Dia akan menyertai kita, dan Dia akan diam di dalam kita. Berarti we are not alone. Kita tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak kita. Ketika kita tengah diperhadapkan dengan permasalahan, kita mulai merasa bahwa saya sendiri dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya. Padahal dia orang Kristen, dan dia tidak tahu bahwa Tuhan telah menjanjikan kehadiran seorang penghibur, seorang penolong yang lain, yang kapasitasnya saya mau katakan itu sama dengan Tuhan Yesus. Yang membedakan cuma satu, Roh Kudus tidak punya tubuh seperti Tuhan Yesus, tetapi yang lainnya, kuasanya, kehadirannya, dan yang lain-lainnya itu sama dengan Yesus. Sejauh yang saya coba untuk melihat kenapa begitu banyak orang Kristen yang hidup jatuh bangun dalam kehidupan mereka, saya melihat satu hal. Mereka tidak menyadari ada siapa di dalam hidup mereka. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Saudara, di dalam Efesus dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dia bilang apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ingat, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana firman ini dikatakan pada saat saudara percaya kepada Dia, pada saat itu juga lah ada Roh Kudus yang dimeteraikan dalam hidupmu. Saya tidak bicara tentang karunia, tidak. Saya bicara tentang janji Tuhan Yesus bahwa aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dan Paulus katakan, ketika saya mendengar Injil keselamatan, ketika saya percaya kepada Injil itu, pada saat itu juga lah hidup saya dimeteraikan dengan kehadiran daripada Roh Kudus. Jadi saudara tidak sendiri dalam hidup dalam dunia ini. Ada roh yang besar itu. Karena Yohanes 4 ayat 4 mengatakan roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Namun sayangnya orang Kristen ke pasar berani. Kemarin saya ke Ciputra, ke Kelapa Gading Mall, sudah ramai sekali sudah. Ramai, cukup ramai. Ya.
ke mall kita berani. Tapi kalau suruh gereja, kita bilang pakai hikmat dong. Online. Saya tidak menyalahkan online juga. Ya. Tetapi biar bagaimanapun juga ada perbedaan antara online dan offline. Ya. Ketika kami bikin acara di Bekasi, kami kumpulkan orang-orang muda, kami melihat suatu kehausan untuk adanya offline. Karena apa? Berbeda dan sangat berbeda antara online dan offline. Sementara online saya bisa sambil ya baring-baring, oh dengar-dengar, ya amin amin amin, udah selesai. Iya kan? Paling nanti dibilang persembahan Anda kirim ke, ya ada barcode ini dan sebagainya kan? Tapi tidak lebih daripada itu. Karena saya mau katakan demikian, menurut saya, mungkin saya salah, saya mau katakan tidak semua atau belum semua hamba Tuhan seperti saya ini yang punya power atau apapun namanya, yang membuat ketika kami bicara online itu orang dimanapun akan terjamah. Tidak semua kita. Ataupun kita mungkin mesti lebih banyak lagi doa dan puasa, sehingga antara saya yang online dan offline itu tidak ada bedanya. Ya, saudara, dikatakan demikian, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Coba kita tengok di dalam, dia bilang Roma 8 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saya mau katakan malam hari ini sebelum saudara keluar dari pintu gereja ini, yakinlah dan pastikanlah bahwa dalam hidupmu itu ada Holy Spirit itu, ada roh yang besar itu yang tinggal di dalam hidupmu. Karena tanpa itu dikatakan kita bukan milik Kristus. Dan bagaimana saya memilikinya dia? Sederhana saja. Ketika saudara percaya kepada dia, maka saudara dimeteraikan dengan roh yang dijanjikan atas saudara. Satu ayat lagi. Paulus di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, kalau kita di gereja-gereja yang seperti begini, kadang-kadang kalau kita bilang koinonia kita kurang begitu. Kita berkoinonia yuk. Ya koinonia. Ya. Tetapi kalau di gereja yang lama itu bicara tentang koinonia, mereka mengerti bahwa kita dikatakan bahwa saya bisa berkoinonia dengan Holy Spirit itu. Saya bisa bersekutu dengan Roh Kudus itu. Ya. Jadi yang saya melihat, saya suka memberikan contoh, maaf nih saudara. Ini karena pengaruh Pak Riani juga sudah. Kalau Pak Riani khotbah di mana-mana pasti dia jalan. Dan saya mau katakan mungkin itu juga terpengaruh dalam hidup saya. Ya, itu saya mau katakan. Ya, saya sering menggambarkan begini. Boleh ada satu orang muda, mari Pak, boleh tolong saya? Iya Pak, oh yang tua juga apa lah? Ya, mari Pak, silakan dulu. Ini masih muda nih Pak. Ya, Masih muda. Masih muda. Karena pakai jas kali. Tapi sering-sering lah pakai jas. Ya, saudara. Pendeta atau apa? Pendeta muda. Oh, pendeta muda. Siap jadi pendeta tua lah. Saudara, saya suka menggambarkan begini. Seringkali ketika saya membuka hidup saya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, dikatakan dalam ayat tersebut bahwa Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup saya. Dia ada di dalam hidup saya. Seperti begini. Ya. Dia ada dalam hidup saya. Tetapi saya sebagai tuan rumah seringkali tidak memperlakukan tamu agung ini dengan baik.
Ya, pernahkah saudara pergi ke rumah Pak Gembala lah misalnya? Saudara datang, saudara duduk seperti ini dan di depannya ada meja dan semua hal dihidangkan yang terbaik buat saudara. Tetapi setelah semua hidangan tersedia, Pak Pendetanya masuk kamar dan tidak pernah keluar dari tempat saudara. Kira-kira kalau saudara dalam posisi tersebut, apa yang akan saudara lakukan? Gak betah saudara. Kalau saudara datang dalam sebuah rumah dan tuan rumah tidak memperlakukan saudara sebagaimana mestinya. Dan saya mau katakan, ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu dan saudara tidak memperlakukan dia sebagaimana seharusnya, saudara tidak bersekutu dengan dia, saya mau katakan, bagaimana dia mau memanifestasikan dirinya seperti yang dilakukan oleh Pak Simon, siapa? Pendeta Simon itu kan? Yang dari mana? Yang sekarang dia tinggal, ayo sembuh, ya. Ya. Itu luar biasa saudara. Dan saya dengar dia 2 jam berdoa setiap hari, jam 1 sampai jam 3. Bagi saya tidak kaget kalau kuasanya begitu luar biasa. Karena apa? Dia berikan waktu dia buat Holy Spirit ini. Tetapi sering kita sebagai hamba-hamba Tuhan, begitu sibuknya saya melayani pekerjaan Tuhan, sampai waktu bersama Tuhan only 5 minutes. Ya. Kalau kita melayani dengan cara demikian, bagaimana dia mau memanifestasikan keberadaan yang begitu luar biasa? Bahkan saya mau katakan, kalau kita saja diperlakukan demikian, kita akan ngabur atau mulai dengan sendirinya, ya. Dia mungkin tidak akan mulai. Tetapi di dalam Efesus dikatakan, jangan kita mendukakan Roh Kudus itu kan. Kalau kita bisa mendukakan dia, berarti dia adalah pribadi. Dan benar, Roh Kudus itu pribadi. Dia punya perasaan, dia punya kemauan, dan dia rindu supaya kita sebagai orang-orang percaya itu menjadi tuan rumah yang baik bagi kehadirannya dalam hidup saudara dan saya. Waktu pertama kali saya baca bukunya Benny Hinn yang judulnya Selamat Pagi Roh Kudus, saya agak sedikit merasa gimana ya? Kalau bilang selamat pagi Bapak, bagi saya oke. Bilang selamat pagi Tuhan, oke. Tapi kalau bilang selamat pagi Roh Kudus, awalnya kayaknya padahal dia pribadi dan dia ada dalam hidup saya. Tetapi saya tidak pernah belajar untuk memberikan waktu yang terbaik dengan dia dalam setiap hari kehidupan saya. Maka saya mau katakan, dengan kata lain, ketika saya melakukan hal yang sama, dia juga mungkin kalau boleh dia akan tinggalkan. Tapi dia belum menyertai, dia akan diam. Dan diamnya itu sampai selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian pertama saya katakan, jangan mempertanyakan akan kesetiaan Tuhan dalam penyertaannya dalam hidupmu dan saya. Tetapi evaluasilah saat ini. Kira-kira sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, berapa waktu yang saya berikan untuk bersekutu dengan dia? Adakah waktu yang saya berikan? Atau ketika lagi perlu saja baru saya datang? Saya mau katakan, sepanjang masa pandemi ini saya berikan waktu saya. Sekarang saya masih bangun jam 4 sampai jam 5, tapi kadang-kadang jam 3 pun saya sudah terbangun. Berikan waktu buat dia, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Dan saya mau katakan, ketika saya disiplinkan diri saya, pasang alarm saya, karena sekali sebagai manusia kadang-kadang mungkin saya begitu lelah sampai-sampai saya tertidur. Tapi dengan adanya alarm, maka saya akan terbangun. Setiap jam 4 pagi itu harus waktu yang saya berikan buat Tuhan, untuk membangun persekutuan dengan Roh Kudus dalam hidup saya. Ketika saya dengar Pak Andi Simon itu, dia jam 1 sampai jam 3, saya angkat kepala. Saya bisa mengerti
kalau bagaimana kuasanya bekerja dalam kehidupan orang tersebut begitu luar biasa. Jadi tidak perlu iri. Ya, Tuhan kok engkau pakai dia dan tidak pakai saya? Sederhana sekali. Pasti Andi Simon tahu dan memberikan komitmen yang benar dengan Tuhan. Dia berikan waktunya 2 jam setiap hari. Jadi pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya? Ya. Kita evaluasi sejauh sepanjang tahun 2020 ini. Ya. Kita tidak tahu nanti tahun 2021 apakah ada gelombang yang baru daripada COVID ini, ya, atau ada yang lain lagi. Karena biar bagaimanapun juga ini sudah akhir zaman. Jadi hal-hal yang seperti itu bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi itu akan terjadi. Kalau tahun lalu saya ingat, karena saya juga diminta khotbah di satu gereja, bahwa PGI memberikan tema Jadilah Sahabat. Ya. Jadi kita lihat sepanjang tahun ini, awal mulanya COVID itu banyak orang menjadi sahabat. Mereka berbagi dengan orang lain dan sebagainya. Jadi Tuhan berbicara melalui kita punya lembaga PGI ini, dan mereka memberikan tema yang tepat, menjadi sahabat. Karena apa? Ketika orang lain susah, saya menjadi sahabat. Dan tahun ini temanya yang saya tahu Immanuel. Berarti saya mulai berpikir, kalau dia berbicara tentang Immanuel, kira-kira di tahun 2021 nanti apakah yang terjadi? Apakah yang saya akan hadapi sehingga saya harus menguatkan diri saya karena ada Immanuel beserta dengan saya? Mungkin akan lebih berat lagi dari saat ini, bisa saja. Ya. Tetapi sudah diberikan kepada kita tema itu. Immanuel berarti dia menyertai saudara dan saya. Situasi apapun yang kita akan hadapi di tahun 2021 itu, percayalah, Immanuel itu ada beserta dengan kita. Jangan pernah meragukan akan penyertaan dia, tetapi evaluasi dirimu sebagai orang percaya. Kalau benar saudara orang percaya, adakah waktumu untuk berdoa lagi? Atau pas ketika mau ke kantor saja baru berdoa, atau mau makan saja, itu bagus saya bilang. Tapi berikan waktu yang lebih baik lagi buat dia. Karena percaya ketika kita membangun komunion itu dengan Roh Kudus, ketika saya membangun koinonia dengan Roh Kudus itu, maka dia yang akan menyatakan kasih dan kuasanya dalam hidup saudara dan saya. Ya. Ini pesan Natal kita bersama. Dia berjanji Immanuel, yes dan amin. Dia naik ke surga, dia berikan rohnya menyertai kita. Bahkan diam di dalam saudara. Jadi saya tidak sendiri. Saya bisa menyapa dia, Roh Kudus tolong saya. Saya tidak mengerti bagaimana ini suami saya saat ini. Kok dia lebih banyak berhadapan dengan gadgetnya dibanding dengan saya? Atau kebalikan? Sekarang kalau kita lihat waktu kita kan, seringkali waktu kita lebih banyak dengan gadget itu. Bahkan di gadget itu saya pasang password sedemikian rupa supaya siapapun tidak bisa membuka gadget saya. Ya. Saya tidak tahu apa yang ada dirahasiakan, tapi seringkali itu ada sesuatu yang disembunyikan. Itu my privacy, katakan demikian. It's okay lah bagi saya. Tetapi bagikanlah juga waktumu buat orang-orang di rumahmu. Mereka merindukan kehadiranmu, betul-betul kehadiranmu. Ya. Immanuel, Tuhan menyertai. Saudara, di dalam diri saya ada sebuah penyakit yang tidak membunuh saya, saudara. Penyakit itu sederhana sekali, saudara. Yang namanya ngompol. Saudara tahu ngompol? Ya. Kalau saudara yang ketawa sudah tahu.
Artinya setiap kali saya tidur, waktu saya bangun pagi hari, ada pulau Kalimantan di kasur saya itu. Dan itu berlangsung sampai saya tamat SMP, saudara. Dan ketika saya tamat SMP, saya kebetulan lahir di Papua, di Biak. Dan saya SMA-nya harus pindah ke kota yang lain. Itu namanya Kota Sorong, masih di Papua juga. Dan ketika malam pertama saya sampai di kota tersebut dan tinggal di rumah saudara saya, ternyata sekalipun sudah pindah kota, bukan Immanuel, tapi penyakit ini masih ikut saya juga. Kalau Immanuel kan luar biasa, tapi penyakit ini ternyata masih ikut saya, saudara. Jadi malam pertama ketika saya bangun pagi, ada pulau Kalimantan. Dan di situ saya malu. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah sepantaran saya. Kalau dulu masih di rumah orang tua saya, kalau saya ngompol bangun pagi nanti ibu saya tinggal bilang gini, Lex, nanti waktu kamu pulang jemur kasur. Iya mak, itu saja saudara. Dia tidak akan marah karena apa? Anak laki satu-satunya, iya kan? Ada prioritas. Jadi saya tidak akan pernah memikirkan mau sakit atau sakit. Tapi ketika saya pindah ke Sorong, itu masalah. Kenapa? Nanti saya akan masuk di sebuah sekolah di mana sekolah tersebut ada asrama. Semua mahasiswanya atau dia punya siswanya harus tinggal di asrama. Saudara bayangkan kalau saya masuk asrama dengan penyakit ini, dan biasanya kalau di asrama kan tempat tidurnya bertingkat kan saudara. Maka kalau malamnya saya tidur, berbahagialah yang di bawah saya. Karena mereka akan diberi minum dengan sendirinya. Tapi Tuhan baik, Tuhan menyertai saya itu baik. Jadi ketika malam pertama saya ngompol di kota tersebut, mereka cerita buat saya begini. Bulan lalu, itu tahun 82, sekitar bulan Juni. Bulan lalu, jadi bulan Mei tahun 82 itu, Pak Yakob Nahuai baru dari Sorong. Wah, saya bilang terlambat Pak ini sudah kan? Karena dia sudah lewat. Saya datang bulan apa, dia datang bulan apa. Tapi mereka bilang begini, tapi kami beli kasetnya. Jadi siang hari itu saya masuk kamar, saya dengar khotbah Pak Yakob Nahuai, dia khotbah sangat luar biasa. Dan malam itu siang itu dia bilang, malam hari ini siapa yang mendoakan, angkat tanganmu. Kan tidak ada orang lain saudara, hanya ada Samuel Lawalata ini yang waktu tamat SMP disuruh doa Bapak kami tidak amin-amin. Kenapa? Lupa bagaimana aminnya. Ya, berputar di situ. Jadi rohani saya tidak terlalu bagus-bagus amat saudara. Tetapi entah kenapa ketika mereka bilang ada kaset, saya dengar kasetnya, dan ketika Pak Yakob Nahuai bilang angkat tanganmu, maka saya angkat tanganmu. Dan saya mengatakan sejak malam itu Tuhan menyembuhkan saya. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Tuhan tidak menyembuhkan saya. Bagaimana malunya saya nanti waktu selama saya SMA 3 tahun di asrama. Tapi Tuhan tahu. Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya. Dan saya mengatakan sampai hari ini Immanuel itu masih menyatakan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan. Sehingga garis bawahnya, hal yang mau saya tekankan sekali lagi, jangan mempertanyakan apakah benar Tuhan masih menyertai saya. Tidak. Tapi bertanyalah, apakah saya tahu membangun hubungan yang baik dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saya. Dan itu yang menjadi pertanyaan dan PR kita sebelum kita mengakhiri tahun 2020. Bagaimana sejauh ini? Apakah waktu buat Tuhan hanya 5 menit? Atau bahkan tidak ada sama sekali? Saudara menyapa di depan saudara ada PDP, ada PDM, dan akhirnya ada PDT. Puji Tuhan. Tetapi semua PPP ini apakah membuat saudara setiap harinya membangun hubunganmu dengan Tuhan? Itu pertanyaan. Ketika kita melakukan hal tersebut, saya mengatakan Immanuel itu akan memanifestasikan kasih dan kuasanya dalam hidup. Karena Dia yang dahulu menyembuhkan, Dia yang sama juga masih menyembuhkan.
Dia yang dahulu menyediakan mana bagi orang Israel. Saya mau katakan dia yang sama masih bisa dan masih sanggup menyediakan mana itu buat saudara dan saya. Tapi pertanyaannya sekali lagi, berapa banyak waktu yang saudara mampu untuk bersekutu dengan Dia? Kalau lagi rame-rame ini gampang sekali, saudara. Saya juga demikian. Kalau lagi rame-rame ini, wah, tidak susah. Bahkan dulu waktu kami di Pulos itu, setiap bulan, sekalipun ini hanya yayasan saudara, kami ada doa semalam-malaman. Ya orang bilang doa apa dan sebagainya, tapi yang pasti kami akan berdoa dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Itu sebuah yayasan. Jadi kalau saya melihat kadang ada gereja tidak ada doa malamnya, saya juga agak berpikir, ini yayasan saja dia ada doa malamnya. Tapi kalau gereja tidak merasa, ya sudah, saya tidak bisa ini. Tapi saya mau katakan itu sebuah perbandingan karena saya cukup lama di yayasan, cukup lama. Dan saya melihat bagaimana dengan kita membangun doa yang kuat dengan Tuhan. Itu minimal ketika saya dipercayakan dalam bidang kemah doa itu 40 juta per bulannya itu pasti tersedia. Padahal kami hanya cetak buku doa, terus pekerjaan kami apa? Bagi-bagikan secara gratis, tidak dijual. Tapi saya melihat ketika kita membangun hidup kita dengan doa dan doa dan doa, Tuhan tahu mencukupkan semua yang kita perlukan. Oleh karena itu, percayalah, Immanuel itu tidak berubah. Ya. Dia masih sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Dia sanggup mengubah air yang menjadi anggur. Itu terjadi. Tidak hanya dicatat dalam Alkitab, tetapi juga tercatat di NTT. Kurang lebih tahun 60-an sekian. Itu sampai hari ini sumurnya masih ada. Di mana pada saat itu malam itu ketika mereka membutuhkan anggur, itu air sumur tersebut berubah menjadi anggur. Dan saya mau katakan sampai hari ini pun Dia bisa mengubah hal-hal yang pahit menjadi manis dalam kehidupan ini. Tapi pertanyaannya sederhana sekali lagi. Adakah waktumu buat ini? Itu menjadi perenungan kita pada hari ini. Kalau saudara tahu membangun waktumu dengan Dia, percayalah, Dia setia dengan janjinya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kalau kembali kami diingatkan ya Bapak, bahwa kami punya Bapa yang setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kami. Bapa, kami menyerahkan setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus, biarlah Engkau terus berbicara kepada setiap kami ya. Agar setiap hari ada sebuah kerinduan yang kuat, ada sebuah passion yang cukup dalam hidup kami untuk mau memulai hari-hari kami dengan menyembah-Mu, dengan meninggikan Engkau, dengan membangun altar-altar itu Tuhan di setiap rumah tangga kami. Karena kami percaya ketika altar-altar keluarga itu terbangun, ketika altar-altar pribadi itu terbangun, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu ya Bapa. Dan kalau Engkau bersama dengan kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Tolong setiap kami ya Bapa. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para wen ingat teman-teman. Bagi sidang jemaat Tuhan, kita melaksanakan pertemuan terus. Sebab kami kali ini pertemuan terus. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sidang jemaat Tuhan.
berlaku kita. Lebih dari yang aku pikirkan, semuanya kau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang bersedia. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Raja bintang hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tahun ini kita akan duduk dengan berdiskusi dan bertuan. Tahun ini kita akan selesaikan semua tugas kita dengan mengatakan tidak ada yang menolak dan menolak, tetapi kita akan selesaikan dengan tuntas pelayanan ini. Sekalipun sukar, sekalipun banyak pergumulan, sekalipun susah, tuntaskan dengan kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kami mohon dari Tuhan, Gabriel akan berdoa untuk berjemaah. Kita nyanyikan pujian. Dari yang berlaku kita,
sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahwa kami melakukan ini untuk mengingat pengorbanan-Mu, mengingat kasih-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang punya inisiatif untuk bertemu dengan kami. Pada dasarnya kami ingin jauh daripada-Mu, tapi Engkau rela berkorban untuk memperoleh, untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Olehnya Tuhan, biarlah setiap hati kami yang hadir pada saat ini, Tuhan jamah urapi kami semua, agar dengan rela, agar dengan iman percaya, kami yakin bahwa penebusan-Mu sempurna sekali untuk selama-lamanya, bahwa kami ini milik Tuhan, bahwa kami telah ditebus dengan darah dan dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Olehnya Tuhan, biarlah setiap kami semua yang ada ini, kami meyakinkan diri kami bahwa pengorbanan-Mu itu luar biasa, sehingga kami dapat menerimanya dengan iman. Sehingga diruntuhkannya segala bentuk, diruntuhkannya segala kuasa kegelapan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi milik Tuhan yang sempurna di hadapan-Mu. Olehnya Tuhan, berkatilah roti dan air anggur ini untuk mengingatkan pengorbanan-Mu di Golgota, menjadikan kami menjadi milik-Mu yang sempurna, menjadi milik-Mu yang memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Olehnya biarlah semuanya kami serahkan dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dari
Mari kita hati kecil. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama. Kita angkat roti kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita akan nyanyikan pujian. Glory, glory, haleluya. Nah, serahkan ke Enos untuk mengakhiri pertemuan kita. Oh
saat ini semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Kami tidak ada kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Semuanya hanya karena Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyertai kami. Terima kasih buat segala kasih anugerah. Bahkan pengorbanan-Mu yang sangat besar di atas kayu salib sebagai tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah melalui perjalanan kudus ini Tuhan semakin menguatkan hidup kami untuk selalu memberikan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saksi Tuhan. Pakai kami Tuhan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Melalui hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kami banyak orang bertobat dan mengenal Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami bisa memberikan kasih kami kepada orang lain. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami percaya kasih karunia Tuhan telah menyertai kami. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah kecewa karena Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih buat kehadiran Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. sedikit ya, sedikit ya.